Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Tema renungan kali ini adalah makna di balik kata-kata. Mari kita memulai perenungan hari ini dengan sebuah kebenaran yang sering kali pahit yang ditemukan dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 2 berkata, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat ini adalah fondasi yang akan kita gunakan untuk merenungkan makna dari kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Penulis kitab Pengkhotbah yang secara tradisional diyakini adalah Raja Salomo. Seorang yang memiliki kekayaan, hikmat, dan kekuasaan yang tak tertandingi. Sampai pada kesimpulan ini, setelah ia menjelajahi semua kenikmatan dan pencapaian duniawi. Ia mencoba mengejar kekayaan, pengetahuan, kekuasaan, dan kesenangan. Tetapi di akhir perjalanannya, ia menemukan bahwa semua itu sia-sia. Kata Ibrani untuk sia-sia adalah hevel, yang secara harafiah berarti uap atau napas. Ini menggambarkan sesuatu yang tidak berwujud, tidak substansial, dan tidak abadi. Jika hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia, lalu bagaimana dengan kata-kata yang kita ucapkan? Saudara-saudara yang kekasih, ironisnya kita hidup di era yang paling terhubung dalam sejarah manusia. Media sosial, pesan instan, dan panggilan video membuat kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun. Namun, di tengah semua koneksi ini, mengapa kita sering merasa kesepian? Mengapa percakapan kita terasa dangkal dan hampa? Untuk memahami fenomena ini, saya mengajak Anda melihat kembali di sebuah drama ikonik. Drama yang berjudul Waiting for Godot, karya Samuel Beckett. Drama ini menggambarkan dua karakter, Vladimir dan Estragon, yang menghabiskan hari-hari mereka menunggu seseorang yang tidak pernah datang, yaitu Godot. Yang menarik sepanjang penantian itu, mereka terus berbicara satu sama lain. Mereka membicarakan hal-hal sepele, mengulang-ulang kalimat, dan seringkali percakapan mereka terasa hampa dan tanpa tujuan. Mereka berbicara bukan karena ada sesuatu yang penting untuk dikatakan, untuk dibicarakan, melainkan hanya untuk mengisi keheningan yang mematikan dan mengusir rasa bosan. Percakapan mereka adalah cerminan dari kehampaan eksistensial yang mereka rasakan. Mereka berinteraksi bukan untuk membangun hubungan, melainkan hanya untuk mengalihkan perhatian dari realitas penantian mereka yang tak berujung. Sama seperti Vladimir dan Estragon, kita juga sering terjebak dalam percakapan yang hampa. Kita terlibat dalam obrolan ringan di kantor, mengomentari postingan di media sosial, atau bergosip di antara teman-teman. Kita takut untuk membuka diri, takut untuk jujur tentang pergumulan kita, dan takut untuk mendengar kebenaran dari orang lain. Akibatnya, kita berbicara banyak, tetapi tidak berkata apa-apa. Kita mengisi waktu dan kata-kata, tetapi kata-kata itu tidak membangun jembatan. Sebaliknya, mereka hanya menciptakan dinding pemisah. Ini adalah kesia-siaan yang sama seperti yang dirasakan oleh penulis Pengkhotbah. Tanpa landasan yang kokoh, yaitu landasan Tuhan,
Kata-kata kita tidak lebih dari hevel, uap yang menguap begitu saja. Lebih dari sekedar hampa, kata-kata kita juga memiliki kekuatan untuk merusak. Seringkali percakapan yang awalnya netral bisa berubah menjadi pertengkaran hanya karena satu kata yang salah diucapkan. Peribahasa lama mengatakan lidah lebih tajam dari pedang. Ya, lidah kita bisa melukai orang yang kita cintai, meruntuhkan kepercayaan, dan merusak hubungan. Untuk menghindari hal ini kita harus belajar mengontrol diri dan mengontrol lidah. Yakobus 1 ayat 19 menasihati, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Nasihat ini sangat praktis. Dengarkan lebih banyak daripada Anda berbicara. Berpikirlah sebelum berbicara. Pilihlah kata-kata dengan hati-hati, terutama saat emosi sedang tinggi. Mencegah satu kata yang salah bisa menyelamatkan sebuah hubungan. Dan jika kita terlanjur melakukan kesalahan, jangan biarkan kebanggaan menguasai kita. Beranilah untuk meminta maaf, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan karakter. Meminta maaf membuka jalan bagi rekonsiliasi dan pemulihan yang merupakan inti dari iman kita. Dalam komunikasi kita dengan Tuhan, kita mungkin berpikir bahwa kita harus selalu berbicara dengan sempurna. Berbicara dengan Tuhan harus menggunakan kata-kata yang paling indah. Tetapi itu tidak benar. Terkadang kita salah ucap dalam berbicara dengan Tuhan, salah memohon, atau doa kita tidak tepat sasaran. Sama seperti kita berinteraksi dan sesama, kita tidak selalu sempurna dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Namun kabar baiknya adalah Tuhan mengerti. Dia tidak hanya mendengar kata-kata kita, tetapi juga isi hati kita. Namun itu tidak berarti kita bisa sembarangan. Ketika kita menyadari telah salah ucap atau salah memohon, mintalah ampun untuk hal tersebut. Ini adalah tindakan kerendahan hati. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menganggap remeh komunikasi dengannya. Ini juga melatih kita untuk lebih peka dan hormat dalam berbicara, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Saudara yang terkasih, mari kita kembali pada kebenaran yang kita bahas di awal. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itu adalah kebenaran yang pahit. Tanpa Tuhan, kata-kata kita seperti halnya hidup kita tidak lebih dari uap yang berlalu. Tetapi kita tidak hidup dalam kehampaan itu. Kita memiliki Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dialah yang datang untuk memberikan makna pada hidup kita dan memberikan makna pada setiap kata yang kita ucapkan. Kita tidak lagi seperti Vladimir dan Estragon, terjebak dalam siklus penantian yang hampa, tetapi kita memiliki tujuan yang jelas. Karena Kristus adalah firman, maka percakapan kita dengannya melalui doa bukanlah percakapan hampa. Ini adalah hubungan yang memiliki substansi dan tujuan. Komunikasi kita dengan Tuhan adalah sumber makna dan penuh arti. Dan inilah modal utama kita untuk membangun komunikasi dan relasi yang penuh makna dengan sesama. Saat kita berkomunikasi dengan sesama, biarlah kata-kata kita memancarkan makna yang kita temukan dalam Kristus. Seperti yang tertulis di Efesus 4 ayat 29.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Marilah kita memakai percakapan kita dengan orang lain, memakai perkataan yang baik untuk membangun, agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Kristus, setiap kata yang kita ucapkan memiliki tujuan, dan setiap percakapan kita memiliki makna yang kekal, jauh dari kesia-siaan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan itu dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang telah berfirman dalam Yesus, yang membawa keselamatan, tolong kami untuk terus memelihara relasi dengan Engkau, untuk menimba segala kebenaran. Kiranya kata-kata kami menyalurkan kebenaran, keselamatan, dan keberkatan dalam Yesus Kristus. Allah yang Maha Kasih, berilah belas kasihan-Mu pada saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri mereka kesembuhan dan kemenangan dalam pencobaannya. Allah Bapa yang baik, dengar apalah doa ini, dan kabulkan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.